sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilih serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung, yang juga disebut nasabah, memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang yang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama. Sedangkan plastik kemasan dibeli ibu-ibu PKK setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan. Tujuan dibangunnya bank sampah yakni strategis untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berteman dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah tersebut. Jadi, bank sampah tak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 4R, yakni replace, reduce, reuse, serta recycle, sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya dalam hal ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau, serta sehat. Mengelola bank sampah di Kelurahan Balak Parang sejak tahun 2013 lalu, Rosmini Bukhari telah mengimplementasikan soal cara kerja bank sampah serta nilai ekonomis dari mengelola bank sampah tersebut. Berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK di Kelurahan Balak Parang, Rosmini menuturkan pengelolaan bank sampah yang ia kelola telah menuai hasil. Di antaranya, sudah ada belasan UMKM yang berjalan di Kelurahan Balak Parang ini. Kebetulan juga Dek, saya ini kan anggota PKK Pokja 2. Saya ada PAUD saya di bidang saya, dan saya juga kolaborasi dengan Pokja 3 PKK Kecamatan, yaitu membentuk bank sampah. Nah, bank sampah ini kolaborasi dengan ibu-ibu PKK, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan dan ada nilai ekonomi yang bisa dijual dan masuk di UP2K mereka. Dan alhamdulillah di lorong saya sini sudah banyak, sudah ada mungkin sekitar 12 UMKM yang kami kelola di sini dan berhasil, dan kebetulan juga sudah mendapat juara 2 Kota Makassar UP2K Balak Parang di sini. Iya. Semoga berhasil dan semoga juga mengedukasi teman-teman yang lain untuk melakukan seperti apa yang saya lakukan di Kelurahan Balak Parang ini. Sejatinya, bank sampah merupakan solusi yang terlihat ideal dan praktis untuk mengurangi sampah rumah tangga, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pengelola. Layaknya sistem perbankan, warga yang menabung bukan dengan uang melainkan dengan sampah kering seperti plastik, kertas, serta kardus. Mereka akan mendapatkan buku tabungan dan bisa meminjam uang. Pengembalian pinjaman berupa sampah senilai dengan uang yang ia pinjam. Untuk mengatasi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA yang sudah kelebihan kapasitas, maka sampah seharusnya dipilah lebih dahulu, mulai dari rumah tangga. Secara sederhana, sampah di Indonesia minimal terpilah menjadi 2 jenis, yakni sampah anorganik seperti plastik dan kardus, dan sampah organik yang merupakan sisa-sisa makanan. Rosmini Bukhari yang sudah 10 tahun mengelola bank sampah di Kelurahan Balak Parang ini saat ini berjalan dengan baik, bahkan mengalami perkembangan tentu tanpa kendala. Rosmini mengatakan kendala utama yang kerap ia alami yakni para nasabah lebih memilih menjual sampahnya kepada pengepul yang membeli dengan harga yang lebih tinggi. Namun hal itu tidak menurunkan semangat Rosmini untuk terus menjalankan bank sampah yang ia kelola. Kalau kendala di sini begini Dek, biasa kan ada pengepul yang langsung masuk ke sini, ke wilayah saya ya, di RW saya ini. Mungkin kebetulan lebih tinggi harga mereka ambil daripada saya. Ya biasa juga nasabah ke situ membawa menjual barangnya ke situ. Tapi saya tetap menjalankan saja walaupun begitu. Tapi ada juga beberapa nasabah ya tetap membawa di sini sampahnya. Dan juga kalau di lorong di bank sampah pusat juga itu ya kendala saya biasa. Kita kan menyetor dulu, menjual ke sana ya, nanti 1-2 hari baru datang, baru kita dibayar begitu. Jadi tapi saya tidak terlalu maksudnya down dengan itu, karena saya sudah bersyukur, yang penting sudah ada pengurangan sampah di wilayah saya, itu saya sudah syukuri. Meski sehari-hari telah disibukkan dengan mengurus PAUD dan mengelola bank sampah, tidak membuat Rosmini Bukhari untuk malas berproduktif.
Selain itu, ia juga memanfaatkan sampah organik sisa makanan dari warga sekitar untuk membuat ekoenzim serta budidaya maggot. Ekoenzim yang merupakan hasil fermentasi dari campuran sisa sampah organik seperti sisa makanan, buah-buahan, dan sayuran yang diproduksi oleh Rosmini telah banyak diminati oleh orang-orang. Sementara untuk budidaya maggot yang ia kelola, hasilnya telah dimanfaatkan oleh warga sekitar, terutama memelihara ayam untuk dijadikan sebagai pakan. Guna perkembangan budidaya maggotnya, ia pun bercita-cita suatu saat kelak bisa melakukan studi banding ke negeri ginseng Korea guna menambah ilmu tentang budidaya sehingga bisa diimplementasikan pada budidaya maggot yang ia kelola saat ini.